Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan bercerita sedikit tentang pentingnya amal soleh, urgensi amal soleh, dan pentingnya perbuatan baik. Jadi amal soleh itu penting, berbuat baik itu juga penting. Nah, mungkin ada yang agak bingung, ini amal soleh, ini perbuatan baik. Untuk jelasnya, ya kita lanjutkan. Jangan kemana-mana. Sebelum selesai obrolan saya, sebaiknya Anda jangan kemana-mana. Jangan di skip-skip. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amal menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus memenuhi dua syarat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat itu tadi, ya, maka tidak bisa disebut sebagai amal soleh, begitu. Nah, apa syarat itu? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi orang itu melaksanakan perbuatan, ya, karena Allah, untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Nah, itu namanya amal soleh. Syaratnya satu terpenuhi. Dan yang kedua, syarat yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah amal soleh, itu adalah apa? Ittiba' atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ittiba' artinya adalah mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Itu kalau amal yang kita lakukan, amal ibadah mahdoh, itu harus sesuai Rasul yang ajaran seperti apa, itu yang harus kita laksanakan, gitu. Atau kalau seandainya bukan ibadah mahdoh, maka tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau itu bertentangan dengan ajaran Islam, sekalipun itu ikhlas, begitu ya, maka tidak akan disebut sebagai amal soleh, begitu. Orang berjudi, saya ikhlas berjudi, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Nah, apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka amal tidak disebut amal soleh dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebutkan dalam firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Tadi kita bicara amal soleh. Dan tadi berbicara tentang perbuatan baik. Nah, apakah ada perbedaan antara amal soleh dan perbuatan baik? Untuk membantu menjelaskan dua hal ini, maka ada dua hal yang harus kita singgung di sini. Yang pertama adalah definisi. Definisi amal soleh dan definisi perbuatan baik. Dan yang kedua adalah syarat dari sebuah amal soleh. Nah, definisi atau istilah. Istilah amal soleh itu istilah agama. Dalam hal ini agama Islam. Dan bukan istilah agama lain. Dan bukan istilah ilmu-ilmu yang lain. Ilmu sosial, ilmu politik, ilmu kimia. Enggak. Tapi ini istilah agama.
Sehingga ketika disebut amal soleh itu ada definisinya sendiri. Apa itu amal soleh? Sudah dijelaskan tadi. Amal soleh adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, gitu ya, harus memenuhi 2 syarat tadi. Yaitu apa? Ikhlas dan ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu amal soleh, begitu. Nah, ada 2 syarat, ada syaratnya dan ada definisinya. Berbeda dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dianggap baik, ya, oleh kebenaran umum, ya, kebenaran umum atau semua kelompok dalam masyarakat itu mengatakannya baik, itu perbuatan baik. Sehingga dalam hal ini sifat umum manusia mengatakan apabila pekerjaan itu tadi disebut baik, maka itu masuk dalam perbuatan baik, begitu. Sehingga apa? Setiap agama pasti ada nilai-nilai baiknya. Ada nilai-nilai baiknya. Nah, nilai-nilai moral pekerjaan yang dilakukan juga nilai-nilai moral secara umum ada yang mengatakan sama, mengatakan perbuatan itu baik. Nah, atau nilai-nilai sosial, semua masyarakat mengakui sebuah perbuatan itu baik. Contohnya apa? Jujur. Nah, jujur. Jujur itu adalah suatu baik. Nah, diakui oleh semua agama, semua pemikiran, oleh sosial mana saja. Nah, sedangkan tadi itu ada istilah amal soleh tadi. Dengan demikian maka kalau perbuatan baik itu istilah-istilah umum. Tapi kalau amal soleh itu adalah istilah khusus agama Islam. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan, mengambil kesimpulan, ya. Berarti semua amal soleh itu pasti baik. Amal soleh itu pasti baik. Tapi perbuatan baik belum tentu amal soleh. Begitu. Karena syarat daripada amal soleh tadi itu harus memenuhi 2 syarat, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah ittiba atau mengikuti ajaran Rasulullah atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kata-kata ikhlas itu juga istilah agama Islam di situ, bukan istilah agama lain. Sebuah amalan itu ikhlas apabila diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat seorang disebut mengatakan perbuatan ikhlas apabila dia beriman dan berislam, gitu. Artinya ya, orang yang melaksanakan amal soleh itu ya hanya orang Islam. Nah, dia harus beriman, dia harus muslim, begitu. Nah, sedangkan perbuatan baik, berbuat baik itu ya siapa saja bisa melakukan, tetapi itu tidak menjadi amal soleh, ya. Karena apa? Karena yang disebut amal soleh tadi. Allah berfirman dalam hal ini menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi yang disebut ikhlas itu harus dipenuhi 2 kriteria, yaitu Islam dan iman, seperti itu. Nah, jelas ya, saya kira beda antara perbuatan baik dan amal soleh. Jadi apabila seorang muslim melaksanakan amal soleh, pasti dia melaksanakan perbuatan baik.
Sedangkan orang yang berbuat baik, melaksanakan perbuatan baik, belum tentu melaksanakan amal soleh. Karena syarat-syarat untuk menjadi amal soleh tadi ada syaratnya. Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah SWT, berikutnya adalah posisi amal soleh dalam agama, ya, dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam, amal soleh itu memiliki posisi yang sangat penting. Karena dalam Al-Quran, beberapa hal yang bisa kita ini kan, amal soleh itu selalu disandingkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Banyak sekali ayat-ayatnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Dan seterusnya. Itu antara iman dan amal soleh itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang disandingkan, dua hal yang disandingkan, berarti dua-duanya penting. Iman itu penting, ya, karena disandingkan dengan amal soleh, dengan iman tadi, maka amal soleh juga menjadi penting. Kemudian berikutnya adalah posisi yang lain, ya, pentingnya amal soleh itu. Amal soleh itu adalah buah dari iman. Jadi iman yang benar akan melahirkan amal soleh. Sedangkan apabila seorang mengatakan, oh saya beriman, tapi dia nggak beramal soleh, tidak melakukan amal soleh, maka keimanannya tidak ada buktinya, gitu ya. Kemudian keutamaan dan posisi daripada amal soleh yang lain itu adalah amal soleh itu akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila seseorang ingin mendapatkan pahala, ya harus melaksanakan amal soleh. Kalau tidak ingin mendapatkan pahala, ya nggak usah beramal soleh, begitu. Yang terakhir, yang sebagai ini kan tentang menjelaskan posisi amal soleh itu, orang yang tidak melaksanakan amal soleh, dia adalah orang yang merugi. Sangat-sangat rugi. Nah, ini yang disebutkan dalam sebuah surat Al-Quran yang pendek, yang sering kita dengar. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Nah, sesungguhnya semua manusia itu merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan amal soleh, maka dia termasuk orang yang merugi. Jelas ya saya kira tentang amal soleh begitu. Berikutnya tentang amal soleh ini yang perlu kita ketahui juga adalah jenis-jenis amal soleh. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan amal soleh? Dan dari mana kita harus memulainya? Amal soleh ini sangat luas sekali. Semua hal yang baik, yang diniatkan ikhlas karena Allah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu merupakan amal soleh. Begitu. Dan luas sekali, banyak sekali gitu ya. Namun yang perlu kita ketahui, ya, yang perlu kita ketahui, bahwasanya amal soleh itu tingkatannya berbeda-beda, itu yang perlu kita tahu. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan amal soleh, jangan salah gitu. Salah satu yang penting untuk kita ketahui tentang jenis amal soleh ini, yaitu tentang hukum yang kita lakukan. Di sana ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah. Begitu. Nah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Itu beda-beda di situ. Sehingga dalam hal ini yang perlu kita ketahui, hukum itu jangan sampai kita
melaksanakan sebuah amal soleh tapi kita salah sangka gitu. Misalnya seorang melaksanakan amal soleh tapi melanggar yang haram, maka nggak benar. Contoh misalnya seseorang ingin bangun masjid tapi dari uang korupsi. Korupsi itu hukumnya haram. Membangun masjid itu hukumnya sunnah gitu. Jadi yang sunnah ini tidak bisa ya didulukan dengan melanggar yang haram tadi. Itu contoh itu. Jadi saya mau judi nanti kalau menang bangun masjid. Nah, lebih baik gak usah bangun masjid tapi tinggalkan judi seperti itu. Ini contoh yang seperti itu. Nah, oleh karena itulah ini penting untuk mengetahui jenis-jenis amal soleh ini tadi. Yang fardu harus dilaksanakan lebih dulu. Yang haram harus ditinggalkan lebih dulu. Nah, yang sunnah, makruh itu harus dinomorduakan setelah yang pertama tadi itu. Jadi jangan dibalik-balik. Dan saking luasnya tadi amal soleh tadi gitu ya. Saking luasnya tadi. Maka semua aktivitas kehidupan kita setelah kita tahu mana yang fardu, mana yang haram itu harus kita ketahui. Nah, setelah itu semua perbuatan itu bisa menjadi amal soleh. Bahkan tidur, makan, kebiasaan hidup itu bisa menjadi amal soleh. Ya. Yang penting diniatkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya makan ya, niat karena Allah, minimal niat baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan menjadi amal soleh. Tapi kalau saya makan tanpa saya niatkan, minimal niat dari baca bismillah, maka tidak akan menjadi sebuah amal soleh begitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan ini ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Al bud'u itu adalah kemaluan. Dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Para sahabat heran. Dalam kemaluan kita ada sedekah. Sedekah berarti ibadah kan begitu. Nah, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita melampiaskan syahwat kita itu bisa menjadi ibadah? Nah, maka Rasulullah mengajarkan dengan logika, mengajarkan yang logis kepada para sahabat. Beliau bersabda, seandainya syahwat itu tadi kita lakukan pada hal yang haram, apakah itu dosa? Dosa wahai Rasulullah, kata para sahabat. Kalau itu diletakkan pada yang haram itu dosa, maka ketika itu diletakkan pada yang benar dan halal, maka itu akan mendapat pahala. Maka menjadi amal soleh. Sehingga di sini sahabat kemanusiaan sekalian, itu amal soleh itu sangat-sangat luas. Kemudian yang berikut yang perlu kita ketahui, amal soleh ini penting. Ini penting. Ada dua hal yang perlu dipahami ketika kita sedang beramal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu artinya adalah ketika kita melaksanakan sebuah perbuatan, itu harus kita ketahui ilmunya. Harus kita ketahui ilmunya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sebuah perbuatan itu tanpa ilmu atau asal ikut-ikutan. Nah, pentingnya bahwasanya kita itu berilmu atau diiringi dengan ilmu tadi, pentingnya itu apa? Ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita melaksanakan tadi ya dengan ilmunya kita cari dulu. Nah, maka yang pertama adalah kita akan
melaksanakan itu tadi itu ala basirah. Basirah itu artinya apa? Benar. Benar. Basirah. Jadi kita tahu benar gitu. Bukan nebak-nebak, bukan asal, bukan ikut-ikutan. Itu basirah. Jadi kita melaksanakannya benar. Yang kedua, ketika kita melaksanakan dengan ilmu tadi, amal itu akan melahirkan yakin. Jadi ilmu kita tadi itu akan menumbuhkan keyakinan. Kenapa orang itu ragu? Karena dia ilmunya tidak sempurna. Tapi ketika orang itu tahu yang dilakukan itu benar, gitu ya, maka dia akan mendapatkan menjadi yakin. Itu menjadi yakin. Yang kedua, dalam sebuah amal tadi harus dilakukan atau dilaksanakan amal itu. Nah, ketika seseorang melaksanakan amal, maka akan ada dua manfaat yang dia dapatkan. Ya, ada dua manfaat yang akan didapatkan ketika melaksanakan amal tadi. Artinya amal soleh itu harus dilaksanakan terus. Yang pertama adalah apa? Halawatu al-amal. Akan mendapatkan kenikmatan amal gitu. Jadi kalau orang itu sering melaksanakan sebuah perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan perbuatannya itu. Contoh misalnya lari, orang yang biasa lari. Nah, orang yang biasa lari, sering lari itu sudah menjadi habitnya. Maka apa yang dia dapatkan pertama kali? Dia akan mendapatkan nikmatnya lari, begitu. Yang bagi orang lain yang nggak biasa lari, kenapa itu orang begitu amat ya lari? Pagi-pagi begini lari. Kenapa? Karena orang yang mengatakan begitu amat itu tadi karena dia nggak pernah lari. Tapi orang yang biasa lari, maka ketika dia berlari dia mendapatkan kenikmatan. Kenapa bisa mendapatkan? Karena dilaksanakan terus-terusan, begitu. Yang kedua yang akan didapatkan oleh seorang ketika sebuah amal tadi itu dilaksanakan, itu adalah dia akan istiqomah. Istiqomah itu bisa didapatkan ketika seseorang melaksanakan terus-menerus, gitu. Kalau orang itu tidak melaksanakan terus-menerus, maka dia tidak akan istiqomah. Seseorang misalnya, kenapa dia biasa mengatur makannya, pola makan seperti itu, gitu. Ya. Karena dia sering melaksanakan begitu, tadi terbiasa. Itu istiqomah akan dia dapatkan. Kemudian sebuah tadi kita sudah berbicara tentang bahwasanya amal soleh itu hanya dikerjakan oleh umat Islam saja, orang Muslim saja, non Muslim tidak melaksanakan amal soleh. Nah, pertanyaan adalah apakah perbuatan baik dan amal soleh itu ada pengaruh positifnya? Nah, jadi di sini amal soleh dan perbuatan baik itu untuk siapapun perlu dilaksanakan dan akan punya pengaruh positif kepada seseorang, sekalipun itu orang kafir, begitu ya. Kalau orang Muslim amal soleh, melaksanakan amal soleh, dia pasti akan mendapatkan positifnya, begitu. Yaitu dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, sedangkan orang yang non-Muslim, kalau dia melaksanakan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu manfaatnya akan dia dapatkan di dunia, sekalipun dia tidak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat.
Karena Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan yang tidak melaksanakan agama Islam maka nggak akan diterima amal perbuatannya. Namun yang perlu diingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya, manusia. Kalau dia berbuat baik pasti akan mendapatkan manfaat sekalipun dia kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonnya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini Allah berfirman, la udhi'u amala amilin. Amil di situ nakirah berarti umum. Siapa saja yang melaksanakan perbuatan baik, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. La udhi', tidak aku sia-siakan, kata Allah. Maka dari itu, amal soleh pasti ada manfaatnya. Perbuatan baik pasti ada manfaatnya. Begitu. Oleh karena itulah makanya siapapun orangnya, sebaiknya lakukanlah perbuatan baik dan lakukanlah amal soleh. Kalau Anda muslim, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau Anda non-muslim, lakukan perbuatan baik. Maka Anda akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan Anda, sekalipun di akhirat, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Untuk mengakhiri ini ada cerita ini. Ada satu cerita dan satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Cerita pertama adalah cerita seorang kakek yang menyuruh cucunya untuk mengambil air ya dari telaga di dekat rumahnya. Nah, tapi alat yang dipakai itu keranjang begitu. Jadi kakeknya menyuruh seorang cucunya untuk mengambil air dengan keranjang. Padahal air tidak mungkin bisa diambil dengan keranjang. Gitu. Nah, sang cucu protes, "Kek, ini gimana? Mana mungkin saya akan bisa mengambil air dengan keranjang? Kalau ingin mengambil air, dibawa dari danau ke rumah ini, maka harus pakai ember. Kalau pakai ember, maka akan bisa. Nah, ini keranjang. Gak mungkin, Kek." Nah, tapi kakeknya tetap ngotot. Sudah, pokoknya kamu harus mengambil air dengan keranjang. Nah, hasilnya kayak apa? Seperti apa nanti? Gak penting sekarang. Ambil air dengan keranjang dari danau, bawa ke rumah. Sang cucu karena taat sama kakeknya, ya sudahlah. Yang penting ridho kakek dia taat sama kakeknya, sudah. Gak penting bagi dia apakah bisa ini kan. Toh ini yang dilaksanakan perintah kakeknya. Maka kemudian setelah itu sang cucu ini mengambil air. Pergi ke danau, ngambil air dari danau dengan keranjangnya. Ya tentu saja kita tahu semua sahabat kemanusiaan. Gak mungkin kita akan mengambil air, mendapatkan air dengan keranjang. Nah, dibawa tapi. Nah, ya kan? Apa kata saya? Kakek nggak bisa dibilangin, nggak percaya sama saya. Akhirnya dibawalah ke rumah. Dibawa ke rumah, sampai di rumah, "Kek, jauh kan? Nggak bisa kan? Udah dibilangin," katanya. "Udah nggak apa-apa," katanya. "Sudah ambil lagi sana." Besoknya disuruh begitu lagi. Nah, hasilnya sama. Setelah beberapa hari mengambil air dengan keranjang dan tidak menghasilkan apa-apa ini kan. Sang cucu akhirnya nggak tahan juga, protes. "Kek, gimana? Kakek setiap hari nyuruh saya untuk ngambil air dengan keranjang. Dan jelas-jelas air ini tidak mendapatkan apa-apa. Nggak ada yang bisa diambil begitu. Nggak bisa diambil." Apa kata kakek? "Coba nak, kamu lihat keranjang yang kamu pakai untuk mengambil. Adakah
perubahan yang ada pada keranjang setelah kamu ngambil air dan sebelumnya. Kata sang cucu, ada kayak keranjangnya lebih bersih. Itulah perbuatan baik, kata kakeknya. Terkadang kita melaksanakan perbuatan baik itu, kita tidak tahu, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi ketahuilah bahwasanya perbuatan baik itu ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kebaikan yang kita nggak tahu. Contoh misalnya, kita tilawatul Quran. Banyak di antara kita umat Islam membaca Al-Quran. Tapi kita nggak paham isinya. Nah, apakah membaca Al-Quran, tilawatul Quran itu tidak ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Jadi seperti itu. Ini kisah yang pertama. Artinya perbuatan amal soleh itu pasti ada manfaat baiknya yang kadang-kadang walaupun kita tidak tahu secara langsung dari apa yang kita lakukan tersebut. Yang kedua adalah sebuah kisah ini. Kisah yang ini ada disampaikan oleh seorang kiai kepada saya. Ini pengalaman beliau gitu ya. Ada orang yang dia kenal. Ada seorang non-Islam. Kesukaannya itu melakukan perbuatan baik. Perbuatan yang baik yang dilakukan itu apa? Sering memberikan santunan kepada orang, membantu orang lain, sering mengadakan santunan yatim. Bahkan kalau ada yang berpuasa dari karyawannya itu disediakan iftar dan seterusnya. Nah, itu dilakukan. Padahal kita tahu tadi non-Islam itu ketika dia melakukan perbuatan baik, maka itu bukan sebuah amal soleh, begitu. Nah, dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi orang itu punya kebiasaan membantu orang lain dengan hartanya, dengan kepeduliannya, dengan orang di sekitarnya, kepada karyawannya itu dilakukan. Ternyata perbuatan baik itu sangat luar biasa pengaruhnya. Beberapa saat, ini saya lupa kisahnya apa, beberapa tahun atau berapa bulan. Sebelum meninggal dunia, ternyata Allah Subhanahu wa taala beri hidayah orang tersebut yang akhirnya orang tersebut masuk Islam, menjadi mu'alaf. Setelah masuk Islam menjadi mu'alaf, gitu ya, maka gak berapa lama setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia. Luar biasa di situ. Sehingga apa yang kita bisa ambil? Apa kira-kira amal atau perbuatan atau apa yang menjadikan seseorang itu tadi itu mudah untuk mendapatkan hidayah? Nah, setelah kita renungkan dari peristiwa tersebut, salah satunya adalah orang itu ternyata melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu ternyata Allah mudahkan orang tersebut untuk masuk Islam, mendapatkan hidayah. Kalau seandainya tidak demikian, belum tentu seperti itu. Nah, maka dengan demikian, maka perbuatan baik dan amal soleh itu sangat-sangat baik. Begitu untuk dikerjakan. Nah, bagi kita, bagaimana dengan kita sebagai penutup ini? Maka lakukanlah amal soleh. Dalam kondisi apapun. Anda ikhlas, lakukan amal soleh. Anda riya, lakukan amal soleh. Anda sedang taat, lakukan amal soleh. Anda sedang maksiat, jangan lupa lakukan amal soleh. Karena apa? Amal-amal soleh itu tadi akan memudahkan Anda untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau akan mendapatkan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kebaikan. Sehingga Innallaha la yudayyi'u amal 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan Anda. Sehingga dengan demikian maka amal soleh itu sangat-sangat penting. Jadikan amal soleh itu bagian dari kehidupan Anda, sehingga
Kalau Anda dalam kondisi tersesat, Allah akan kasihkan Anda untuk mendapatkan hidayah. Kalau seandainya Anda dalam sebuah kesulitan, Allah akan kasih inayahnya. Kalau Anda butuh bimbingan, Anda akan mendapatkan taufiknya. Dan kalau Anda sedang berdosa, maka Anda akan mudahkan untuk Anda bertaubat. Saya kira itu sahabat kemanusiaan rahimakumullah, sedikit tentang amal soleh ini. Semoga bisa menjadi bekal kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.